Baiklah, selamat siang. Saya Tevrius Aswandi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2016. Hari ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kapitalisasi Syariah dan Dunia Kerja, yaitu mewawancarai seorang tokoh yang bisa memotivasi saya ke depannya. Nah, narasumber ini Pak Yakobus Bigin. Pekerjaannya sebagai seorang guru yang dulunya lulusan sarjana ekonomi. Ya. Mungkin Pak Bigin boleh ceritakan semasa Pak Bigin kuliah dulu, organisasi apa saja yang pernah Pak Bigin ikuti, dan apakah ada pekerjaan sebelum jadi seorang guru hingga bisa memotivasi kami. Baik, selama melaksanakan perkuliahan, secara umum organisasi yang saya ikuti hanya ada dua. Yang pertama itu yang bersifat rohani, yaitu PMKRI. Di PMKRI dari pertama masuk sampai kepada selesai saya selalu aktif. Lalu di bidang lain saya mencoba untuk mengenal lebih jauh tentang wawasan Nusantara dalam bentuk bergabung dengan pemuda Indonesia yang akhirnya berubah menjadi pemuda Pancasila. Walaupun pada Baiklah, Pak Bigin mungkin boleh menceritakan dari Bapak kuliah hingga Bapak pekerjaan Bapak saat ini. Oke, baik. Saya dulu pertama kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widadharma, jurusan Ekonomi Manajemen, program studinya Manajemen Perkantoran. Kemudian disadari atau tidak bahwa ilmu ekonomi itu sangat berguna untuk kehidupan di masyarakat, terutama setelah kita kembali ke dalam masyarakat. Mencoba untuk mencari pekerjaan yang sesuai jurusan terkadang memang sedikit ada kendala karena persaingan dunia kerja itu banyak. Hanya apabila kita berani untuk berspekulasi, tidak ada pekerjaan, tidak ada tantangan, tidak ada tugas yang tidak bisa kita kerjakan. Sampai pada suatu hari saya menemukan jalan untuk mencoba melamar untuk menjadi seorang guru. Dan pada saat ini tahun 2020 ini adalah tahun ke-18. Sudah 18 tahun saya mengajar dan sekarang menjabat sebagai kepala sekolah pada tingkat satuan pendidikan sekolah menengah pertama. Dan sekarang baru benar-benar saya sadari bahwa ilmu ekonomi yang saya pelajari ketika saya sedang kuliah dulu dipadukan dengan ilmu kependidikan yang saya pelajari sekarang, itu adalah sebuah kombinasi yang luar biasa. Jurusan manajemen perkantoran membuat saya bisa memanage, mengelola, memanajemen kantor itu dengan baik. Dari segi kepengelolaan, baik dengan anak buah, guru selaku rekan kerja, maupun bagaimana kita mengambil suatu keputusan. Nah, ilmu ekonomi sendiri sekarang sangat bermanfaat, sangat berguna, secara khusus ketika saya diberikan tugas tambahan untuk mengelola dana sekolah, anggaran sekolah. Nah, jika dulu saya mungkin tidak pernah mengenal ilmu ekonomi ini lebih jauh, lebih dalam, mungkin pengelolaan dalam bentuk neraca, keseimbangan saldo, mungkin saya akan mengalami kesulitan. Nah, dengan demikian, maka saya bisa sampaikan begini, bahwa ketika kita kuliah pada jurusan ekonomi, jurusan apapun, manajemen, tidak usah kita terlalu terpaku bahwa kita nantinya harus bekerja di bank, bekerja di kantor, mengurus keuangan dan lain sebagainya. Tapi mari bekerja dimanapun, apapun pekerjaannya, nanti dengan sendirinya pengelolaan atau teori yang kita dapatkan pada bangku kuliah itu bisa kita laksanakan dengan baik di
ketika kita masuk dunia kerja. Pada tahun 2000 sampai tahun 2001, kemudian saya bekerja di Mall Matahari yang pada saat itu baru kurang lebih 2 tahun berdiri, dan saya ditunjuk melamar sebagai manajer pemasarannya. Nah, gaji upah yang saya peroleh sungguh-sungguh sangat memuaskan. Walaupun pada akhirnya saya menemukan jati diri atau pekerjaan yang cocok untuk saya adalah guru seperti yang saya jalani sekarang. Pada tahun 2012 yang lalu, saya diangkat sebagai kepala sekolah yang kebetulan pada saat itu untuk Kabupaten Sintang adalah saya termuda, karena pada saat itu usia saya baru menginjak 21 tahun dengan pangkat golongan 3C. Jadi pada saat itu saya diangkat sebagai kepala sekolah. Dengan hitungan masa kerja sebenarnya sudah lebih dari 9 tahun, karena saya diangkat mulai mengajar itu tahun 2002-2003. Wah, berarti sungguh luar biasa ya pengalaman Bapak hingga saat ini. Saya merasa pengalaman mulai dari ketika saya bekerja di PT Elektrolog, kemudian saya bekerja di Mall Matahari, dan hingga saya sekarang sebagai pimpinan sebuah unit kerja, sungguh-sungguh memberi saya pengalaman bahwa setiap ilmu, setiap bidang, mulai dari organisasi yang saya ikuti itu sangat-sangat berguna. Akhirnya bisa kita terapkan ketika kita sudah masuk pada dunia kerja seperti saat ini. Baiklah, saya kira mungkin sampai di sini saja. Mungkin ada beberapa pesan dari Pak Bigin untuk mahasiswa yang masih dalam perkuliahan saat ini. Selalu memotivasi diri bahwa saat kuliah terkadang kita berpikir ini cuma teori, sehingga kita terkadang enggan, segan, ogah untuk mempelajarinya secara serius. Tapi pesan saya, teori itulah yang nantinya akan kita laksanakan dalam bentuk praktek, yang nantinya benar-benar kita sadari bahwa teori-teori yang kita peroleh selama kita kuliah pada bangku pendidikan, itulah yang nantinya akan kita laksanakan, akan kita kerjakan, akan benar-benar terasa ketika kita sudah masuk dunia kerja. Jadi jangan pernah menganggap sesuatu itu remeh. Sesuatu yang remeh itulah yang pada akhirnya akan menjadi besar manfaatnya ketika kita sudah selesai pada bangku kuliah kita. Baiklah, mungkin hanya sampai itu saja. Terima kasih Pak Bigin. Selamat siang. Selamat siang.